Yo halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Seperti biasa, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya bagi kalian untuk menyegerakan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga, jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu siapkan cemilan dan minuman untuk menikmati videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang keributan yang dibuat oleh Liun Xiao. Pada episode sebelumnya, Liun Xiao menuduh Li Yi dengan tuduhan kalau Li Yi sudah memberikan pil palsu yang dapat mencelakai Komandan Xiao Qingwang. Dan dengan begitu, Kaisar Qinzheng pun mau tidak mau harus menjebloskan Li Yi ke dalam penjara. Dan pada video kali ini, cerita diawali dengan Komandan Xiao Qingwang yang menghadap kepada Kaisar Qinzheng. Komandan Xiao Qingwang berkata kalau dirinya mau pamit undur diri terlebih dahulu, karena luka lamanya kambuh lagi. Ketika Komandan Xiao Qingwang berjalan meninggalkan perjamuan, Liun Xiao menghentikan Komandan Xiao Qingwang dan bertanya, apakah dirinya boleh melihat luka dalamnya Komandan Xiao Qingwang. Komandan Xiao Qingwang yang mendengar ucapan Liun Xiao bertanya balik kepada Liun Xiao, apakah Liun Xiao bisa menyembuhkannya. Lalu Kaisar Qinzheng menjawab, kalau Liun Xiao mungkin bisa untuk menyembuhkan luka lama milik Komandan Xiao Qingwang, karena Liun Xiao lah yang sudah menyembuhkan penyakit Putri Rusue. Karena tidak punya harapan lain dan tidak salah untuk mencobanya, Komandan Xiao Qingwang pun membiarkan Liun Xiao memeriksa keadaan dirinya. Setelah itu Liun Xiao memeriksa keadaan Komandan Xiao Qingwang. Dan setelah beberapa lama, Komandan Xiao Qingwang bertanya kepada Liun Xiao dengan menggunakan sebutan Na. Komandan Xiao Qingwang bertanya apakah Liun Xiao sudah berhasil mengetahui luka apa yang dialaminya. Tapi karena Liun Xiao yang dipanggil Na oleh Komandan Xiao Qingwang, Liun Xiao merasa tidak enak dan mempermasalahkan itu. Setelah itu Komandan Xiao Qingwang pun bertanya kenapa tidak boleh memanggil Liun Xiao dengan sebutan Na. Bahkan Liun Chang adalah seorang anak kecil di hadapannya. Dan dengan kesal, Liun Xiao mengucapkan semua hal yang dialami oleh Komandan Xiao Qingwang. Ketika ucapan Liun Xiao benar seperti yang dialami oleh Komandan Xiao Qingwang, Komandan Xiao Qingwang terkejut dan bertanya lagi apakah Liun Xiao punya solusi untuk menyembuhkannya. Pada saat Komandan Xiao Qingwang menanyakan solusi untuk luka dalamnya, Liun Xiao malah memakan sepotong daging ayam dan tidak menjawab pertanyaan Komandan Xiao Qingwang. Karena Komandan Xiao Qingwang memanggil dirinya dengan sebutan Na. Lalu Komandan Xiao Qingwang bertanya kenapa tidak menjawab pertanyaannya dan malah memakan ayam. Liun Xiao pun menjawab sambil memakan daging ayam, bagaimana mungkin anak-anak seperti dirinya mempunyai solusi untuk luka dalam milik Komandan Xiao Qingwang. Komandan Xiao Qingwang yang mendengar ucapan Liun Xiao pun tentunya merasa bingung dan bertanya harus memanggil Liun Xiao dengan sebutan apa. Karena dirinya saja memanggil kakeknya Liun Xiao dengan sebutan Old Kid dan memanggil ayahnya Liun Xiao dengan sebutan Na. Apakah dirinya harus memanggil Liun Xiao dengan sebutan Little Kid, ungkapnya. Lalu Liun Xiao membalasnya kalau Komandan Xiao Qingwang bisa memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda Yun. Ketika semua orang di sana mendengar ucapan Liun Xiao, tentunya mereka terkejut karena pada saat sebelum-sebelumnya tidak ada yang pernah berani bersikap lancang seperti yang dilakukan oleh Liun Xiao pada saat ini. Komandan Xiao Qingwang yang mendengar itu pastinya merasa tersinggung dan menegaskan bahwa tidak ada siapapun yang berani berkata seperti itu di hadapannya. Dengan santainya Liun Xiao berkata bahwa itu terserah Komandan Xiao Qingwang karena dirinya tidak memaksa Komandan Xiao Qingwang mau hidup atau tidak. Ucapan yang dikeluarkan oleh Liun Xiao membuat semua orang di sana terkaget sekali lagi. Komandan Xiao Qingwang pun berdiri dari duduknya dan mengepalkan tangannya. Semua orang di sana mengira kalau Komandan Xiao Qingwang akan menyerang Liun Xiao. Sehingga dengan cepat datang salah satu orang memohon kepada Komandan Xiao Qingwang untuk tidak memberi Liun Xiao pelajaran. Tapi ternyata Komandan Xiao Qingwang malah tertawa terbahak-bahak dan duduk di sebelah Liun Xiao. Kemudian memukul punggung Liun Xiao. Orang-orang di sana yang melihat tingkah Komandan Xiao Qingwang bertanya-tanya, sejak kapan Komandan Xiao Qingwang menjadi orang yang ramah seperti itu? Dan Komandan Xiao Qingwang bertanya sekali lagi kepada Liun Xiao, apakah lukanya bisa disembuhkan? Tapi kali ini Komandan Xiao Qingwang memanggil Liun Xiao dengan sebutan Tuan Muda Yun. Lalu Liun Xiao menyuruh Komandan Xiao Qingwang untuk minum bersamanya dulu dan membicarakan perawatan luka dalam Komandan Xiao Qingwang nanti saja. Setelah itu mereka berdua pun minum bersama. Semua orang yang melihat hal itu tercengang.
karena dulu Liun Xiao dikenal sebagai bahan tertawaan dari keluarga Li. Setelah beberapa saat, perjamuan berakhir dan semua orang pergi dari perjamuan. Setelah itu datanglah Putri Rusue yang menghampiri Liun Xiao. Putri Rusue berterima kasih kepada Liun Xiao karena telah membantunya. Liun Xiao pun menjawab bahwa jangan sungkan karena dirinya akan melakukan apapun untuk Putri Rusue. Putri Rusue pun pergi sambil tersipu malu. Setelah itu Liun Xiao berkata kepada Komandan Xiao Qingwang bahwa dirinya akan pulang terlebih dahulu. Dan saat menemukan solusi, maka dirinya akan menghubungi Komandan Xiao Qingwang. Komandan Xiao Qingwang mengiyakan hal tersebut dan tidak menolaknya. Kemudian Komandan Xiao Qingwang pergi dari perjamuan kekaisaran. Dan sekarang Liun Xiao berada bersama dengan teman-temannya. Mereka semua bertanya bagaimana Liun Xiao mengetahui kalau pil yang diberikan Li adalah pil beracun. Jadi di sini sebenarnya teman-temannya dan muridnya yaitu Meng Bai tidak tahu kalau itu adalah trik yang digunakan oleh Liun Xiao untuk menjebak Li Yi. Kemudian Liun Xiao mengajak mereka semua untuk pergi terlebih dahulu dari istana kekaisaran. Setelah mereka pergi dari istana kekaisaran, sekarang mereka berada di suatu jalanan kota yang sepi. Kemudian Liun Xiao memberitahu teman-temannya kalau pil yang diberikan oleh Li Yi kepada Kaisar Qin Zheng memanglah pil mata naga air biru asli dan itu tidaklah beracun. Semua teman Liun Xiao dan Meng Bai muridnya juga terkejut setelah mengetahui kalau itu memang pil mata naga air biru. Liun Xiao juga membeberkan semua tentang tubuh racun milik Meng Bai kepada teman-temannya. Jadi ketika darah milik Meng Bai diteteskan kepada pil mata naga air biru, maka pil tersebut akan mengandung racun. Dan setelah itu tiba-tiba datang seseorang. Orang itu berkata kalau tuannya mau mengundang Liun Xiao untuk berbicara bersama. Liun Xiao mencoba untuk menolak dengan alasan bahwa ini sudah malam dan dirinya juga sudah mengantuk. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berbicara. Meskipun ini sudah tengah malam, tapi ini masih awal malam, ucapnya. Dan ternyata orang yang mengatakan hal itu adalah Pangeran Qin Yue. Pangeran Qin Yue bertanya apakah Liun Xiao mau memberikan kehormatannya untuk datang dan berbicara. Dan Liun Xiao mencoba untuk menolak lagi bahwa dirinya tidak tertarik berduaan bersama laki-laki di tengah malam begini. Dan Pangeran Qin Yue langsung memanggil dua pelayannya yang secantik bunga dan meminta mereka untuk menuangkan anggur dan bernyanyi. Sementara itu Pangeran Qin Yue dan Liun Xiao akan minum bersama. Liun Xiao yang awalnya menolak pun menyetujui untuk berbicara berdua dengan Pangeran Qin Yue. Setelah itu Liun Xiao menyuruh teman-temannya untuk pergi pulang. Setelah mereka pergi, Liun Xiao masuk ke dalam dan berbicara dengan Pangeran Qin Yue. Di sini Pangeran Qin Yue terus memuji-muji Liun Xiao. Liun Xiao yang mendapat pujian dari Pangeran Qin Yue berkata bahwa dirinya tahu dari wajah Pangeran Qin Yue. Dirinya melihat samar-samar ada aura naga di antara alis pangeran yang dimana maksud Liun Xiao adalah pastinya Pangeran Qin Yue mempunyai sebuah permintaan. Lalu Pangeran Qin Yue pun terus terang memberitahu Liun Xiao kalau Komandan Bai mengatakan malam ini Pangeran Qin Yue akan bertemu dengan penyelamat hidupnya dan perjalanan Pangeran Qin Yue akan mulus dari sekarang. Jadi Pangeran Qin Yue penasaran apa Liun Xiao adalah penyelamatnya itu. Lalu Liun Xiao menyebutkan tentang Komandan Bai yang dimaksud oleh Pangeran Qin Yue. Komandan ketiga negara yang paling misterius bernama Bai Mou. Dia pandai membaca wajah dan meramal, dan dia juga merupakan seorang ahli astrologi. Apa itu benar? Ucap Liun Xiao. Pangeran Qin Yue pun membenarkan hal itu dan memanggil Komandan Bai Mou. Kemudian Bai Mou pun datang dan menyapa Liun Xiao. Tapi hal yang tidak terduga, ternyata Bai Mou adalah seorang wanita yang awalnya Liun Xiao mengira kalau Bai Mou itu adalah seorang pria. Saat Bai Mou duduk, Liun Xiao malah berkata bahwa dirinya tidak mau mengambil bagian apapun untuk menggulingkan negara karena Pangeran Qin Yue sudah punya cukup penyelamat. Lalu Bai Mou berkata kalau pangeran memang akan menjadi penguasa di negara Tianshui, dan jika Liun Xiao bisa membantu Pangeran Qin Yue, maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Li. Apa Liun Xiao mau menutup mata dengan kesulitan yang sedang dihadapi oleh keluarga Li sekarang? Setelah mendengar itu, Liun Xiao pun berpikir sejenak bahwa dirinya awalnya tidak punya niat untuk berurusan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan keluarga Li. Tapi bagaimanapun juga, tubuh ini dibesarkan oleh keluarga Li dan darah keluarga Li juga mengalir dalam tubuhnya. Selain itu, selama dirinya mendapatkan kembali kekuatan di kehidupan sebelumnya, maka akan mudah bagi Liun Xiao untuk membantu keluarga agar memisahkan diri dari negara atau bahkan mendirikan negaranya sendiri. Akhirnya, Liun Xiao pun berencana untuk mencari seorang penyokong dan penjamin keluarga sebagai rasa terima kasih dirinya karena telah dilahirkan di keluarga Li. Lalu Liun Xiao ingin Pangeran Qin Yue berjanji, selama Pangeran Qin Yue hidup, pangeran akan memastikan keluarga Li dapat kesejahteraan, martabat, dan kedamaian selamanya.
Pangeran Qin Yue tanpa banyak bicara menyetujui hal itu dan dirinya berjanji selama dirinya masih hidup dan selama keluarga Li tidak punya niat untuk memberontak, maka Pangeran Qin Yue akan memastikan keluarga Li mendapat kesejahteraan, martabat, dan kedamaian selamanya. Li Yunxiao pun ikut berjanji kepada Pangeran Qin Yue kalau dirinya akan membantu Pangeran Qin Yue. Li Yunxiao bertanya apa hal pertama yang harus dilakukannya untuk membantu Pangeran Qin Yue. Bai Mao menjawab, sekaligus bertanya seberapa yakin Li Yunxiao bisa menyembuhkan luka Komandan Xiao Qingwang. Li Yunxiao menjawab dengan percaya diri yang sangat tinggi bahwa dirinya bisa menyembuhkan Komandan Xiao Qingwang dengan persentase sebesar 100%. Bai Mao dan pangeran terkejut dan bertanya sekali lagi apakah Li Yunxiao benar-benar yakin 100% dapat menyembuhkan Komandan Xiao Qingwang. Dan Li Yunxiao menegaskan bahwa dirinya memang dapat menyembuhkan Komandan Xiao Qingwang.